Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5, ada saya, Eva Saifatul Husna, kemudian ada Mbak Rohimah Novia Ulfa, kemudian ada Mas Riko Wahyudi, Mas Wahyu Heriadi, dan Mas Aziz Fauzi. Teman-teman semuanya, malam ini kami mau mempresentasikan mengenai sejarah dari BEI, kemudian Jakarta Islamic Index, lalu ada LQ45 dan juga IHSG atau Indeks Harga Saham Bersama. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita membahas mengenai sejarah dari JII, LQ45 dan juga IHSG, alangkah baiknya kalau misalkan kita tahu apa itu BEI, kemudian juga sejarahnya dan juga tujuan didirikannya BEI. Oke, BEI atau Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu wadah resmi di mana pembeli dan penjual saham atau penjual efek itu bertemu. Nah, penjual saham atau penjual efek ini seperti obligasi, kemudian juga saham, dan juga instrumen keuangan lainnya. Selain itu, BE ini memfasilitasi perdagangan efek dan juga menyediakan sistem dan juga sarana yang sangat aman dan efektif untuk seluruh peserta atau orang-orang yang ada di pasar saham. Kemudian, atau di mana yang jual beli ini itu bersifat sistematis juga teknologikal. Jadi semua aktivitas itu berjalan secara efektif dan juga menaungi dan melindungi semua investor. Oke, selanjutnya itu ada sejarah dari BEI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, sebetulnya Bursa Efek Indonesia itu memang sudah ada pada tahun 1912 sesuai atau pada zaman kolonial Belanda. Namun pernah nonaktif pada masa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1953 sampai tahun 1976. Nah, pada waktu itu, pada tahun 1977, Presiden Soeharto ini kemudian membuat kembali Bursa Efek Jakarta. Pada waktu itu namanya Bursa Efek Jakarta karena memang aktivitasnya itu berpusat di Jakarta. Dan PT atau perusahaan swasta pertama yang kali mencatat namanya di pasar saham itu adalah PT Semen Cibinong. Nah, kemudian pada tahun 2007, Presiden Soeharto ini menggabungkan Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Dan namanya itu digabung menjadi Bursa Efek Indonesia. Atau yang sekarang kita kenal sebagai IDX atau Indonesia Stock Exchange. Selanjutnya, selanjutnya itu ada tujuan didirikannya Bursa Efek Indonesia adalah tentunya untuk mewadahi perdagangan efek yang secara efisien, terbuka, dan juga wajar. Selain itu, Bursa Efek Indonesia ini menjadi salah satu unsur penting yang mendorong perekonomian nasional. Dan lebih jauh lagi, Bursa Efek Indonesia ini menjadi salah satu indikator perkembangan dari pasar saham. Oke, selanjutnya yaitu ada JII atau Sejarah dari Jakarta Islamic Index. Nah, Jakarta Islamic Index ini merupakan salah satu indeks yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia yang tujuannya untuk memfasilitasi investor yang mau berinvestasi secara syariat Islam. Kemudian tujuan dari JII ini adalah untuk mendorong pasar modal secara syariah di Indonesia. Dan selain itu, tentunya investasi ini bersifat halal dan sesuai dengan kaidah agama. Selain itu, JII ini didirikan pada tahun 2000 oleh Bursa Efek Indonesia dan bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management. Oke, selanjutnya. Untuk kriteria saham JII ini ada 3. Yang pertama, itu perusahaan tidak boleh bergerak di bidang non-halal seperti bank konvensional, kemudian juga perjudian, alkohol, dan juga pornografi. Kemudian selain itu rasio hutang terhadap aset itu tidak boleh melebihi ketentuan tertentu. Dan untuk saham yang digunakan itu harus bersifat liquid dan juga aktif dalam perdagangan setiap hari. Nah, itu untuk sejarah dan juga tujuan dari BEI dan juga JII. Selanjutnya adalah sejarah dari LQ45 dan juga IHSG yang akan dijelaskan oleh Ibu Rohimah dan Mas Riko. Baik, terima kasih kepada Saudara Eva.
Saya akan menjelaskan selanjutnya itu akan menjelaskan tentang sejarah indeks LQ45 itu sendiri, di mana indeks LQ45 adalah salah satu indeks utama di Bursa Efek Indonesia yang menjadi acuan penting bagi para pelaku pasar modal dalam menilai kinerja saham-saham unggulan. Adapun sejarah berdirinya LQ45 ini diluncurkan pada bulan Februari 1997 oleh Bursa Efek Indonesia, di mana indeks LQ45 ini tujuan utamanya diluncurkan ini untuk menyediakan indikator yang dapat mencerminkan kondisi pasar saham unggulan di Indonesia serta memenuhi kebutuhan investor lokal dan internasional yang membutuhkan benchmark saham-saham paling liquid di Bursa Efek Indonesia. Dengan peluncuran indeks ini juga bertujuan memberikan transparansi dan acuan yang kredibel dalam menilai kinerja pasar modal Indonesia, khususnya saat mengelola portofolio investasi di pasar saham. Dan juga dalam berisi 45 saham yang paling liquid dan berkinerja baik ini sendiri. Indeks LQ45 itu terdiri dari 45 saham terpilih, maksudnya kan berdasarkan sejumlah kriteria ketat, antara lain likuiditas tinggi, di mana saham yang masuk ke LQ45 memiliki kapitalisasi pasar besar di antara seluruh emiten di Bursa Efek Indonesia, dan juga likuiditas tinggi saham yang masuk ke LQ45 memiliki nilai transaksi serta frekuensi perdagangan tertinggi di pasar reguler selama 12 bulan kemudian. Adapun selain kapitalisasi pasar yang merupakan saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar besar di antara seluruh emiten di Bursa Efek Indonesia, juga fundamental perusahaan, yang mana faktor fundamental seperti laporan keuangan, reputasi, dan prospek usaha perusahaan juga menjadi pertimbangan utama untuk seleksi, di mana komposisi saham LQ45 ini dipilih sedemikian rupa untuk mempresentasikan pergerakan saham-saham unggulan yang paling banyak diminati oleh investor gitu. Dan digunakan sebagai indikator kinerja pasar saham unggulan. Itu mempunyai fungsi sebagai indikator kinerja pasar saham unggulan itu sendiri. LQ45 ini dirancang untuk dijadikan indikator utama kinerja kelompok saham-saham unggulan di bursa. Adapun fungsi-fungsi utama LQ45 ini di pasar modal Indonesia, diantaranya benchmark investasi yang merupakan menjadi tolak ukur bagi manajer investasi, reksadana, dan institusi dalam mengukur performa investasi mereka. Dan juga barometer likuiditas dan kualitas, di mana digunakan untuk menilai saham-saham dengan tingkat likuiditas dan kondisi keuangan terbaik di Bursa Efek Indonesia ini. Dan juga dasar pembentukan produk derivatif digunakan sebagai acuan berbagai produk keuangan seperti reksadana, indeks, dan ETF. Adapun poin yang keempat yaitu direvisi setiap 6 bulan. Itu revisi komposisi setiap 6 bulan itu Bursa Efek Indonesia secara disiplin melakukan evaluasi dan revisi terhadap daftar saham yang tergabung dalam LQ45 setiap 6 bulan sekali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Dalam proses revisi ini, saham-saham yang performanya menurun dapat digantikan oleh saham lain gitu yang menunjukkan kinerja dan likuiditas lebih baik.
Dan proses evaluasi dilakukan berdasarkan data transaksi, kapitalisasi pasar, syarat lain sesuai peraturan Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Dalam hal ini membuat LQ 45 tetap relevan dan representatif terhadap dinamika pasar modal terkini di Indonesia. Dalam sejarah indeks LQ 45 ini bisa secara dianalisis untuk kesimpulannya itu jadi sejak diperkenalkannya pada bulan Februari 1997 ini 1997 indeks LQ 45 telah menjadi salah satu pilar utama transparansi dan efisiensi di pasar modal Indonesia dengan fokus pada 45 saham paling liquid dan berkinerja baik serta mekanisme evaluasi berkala dengan LQ 45 menjadi barometer utama kinerja pasar saham unggulan dan alat penting dalam pembuatan keputusan investasi di Bursa Efek Indonesia. Untuk slide selanjutnya yaitu kriteria saham. Mohon maaf. Kriteria saham masuk LQ 45. Di sini kriteria saham masuk LQ 45 ini adalah indeks yang terdiri dari 45 saham dengan likuiditas tertinggi dan kapitalisasi pasar besar di Bursa Efek Indonesia. Berikut likuiditas tinggi adalah kriteria utama yang digunakan untuk memilih saham-saham yang masuk ke dalam LQ 45. Likuiditas tinggi itu saham harus sering diperdagangkan dengan volume dan nilai transaksi yang besar. Juga frekuensi perdagangan menjadi indikator utama untuk menunjukkan betapa aktifnya saham tersebut di perdagangan pasar. Yang kedua, kapitalisasi pasar besar. Di sini hanya saham dengan kapitalisasi pasar terbesar atau nilai total saham beredar dikalikan harga saham yang dipertimbangkan. Dan juga saham-saham dengan kapitalisasi pasar besar umumnya memiliki daya tahan dan stabilitas yang lebih baik. Yang ketiga, dari kriteria saham masuk LQ 45 ini, kinerja keuangan dan prospek pertumbuhan baik itu bahwa emiten harus menunjukkan kinerja keuangan yang sehat dan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Juga saham dipilih berdasarkan evaluasi fundamental termasuk profitabilitas, pertumbuhan pendapatan, dan struktur modal perusahaan. Juga selain itu mungkin kriteria utama yang saya sebutkan dari mulai likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, kinerja keuangan dan prospek pertumbuhan yang baik, itu pengelola kriteria utama tersebut, pengelola Bursa Efek Indonesia juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti reputasi, kepatuhan terhadap peraturan dan lainnya untuk memastikan saham yang terpilih berkualitas. Intinya sebuah saham masuk LQ 45 jika liquid, kapitalisasinya besar, dan secara fundamental perusahaannya berkinerja baik serta berpotensi tumbuh di masa depan. Itu maka dalam hal ini diperbarui biasanya daftar LQ 45 ini diperbaharui oleh Bursa Efek Indonesia dua kali setahun untuk memastikan hanya saham-saham terbaik dan paling aktif yang ada di dalamnya. Mungkin itu yang saya sampaikan berkenaan dengan sejarah LQ 45. Silakan untuk selanjutnya mungkin dengan rekan Riko. Assalamualaikum. Sejarah IHSG, Indeks Saham Harga Saham Gabungan, yang diluncurkan pada tahun 1 April 1983.
oleh Bursa Efek Jakarta, yang nilai dasarnya pas saat itu ditetapkan 100 per 10 Agustus 83. Poin kedua, IHSG mengukur kinerja semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang poin ketiga, biasanya digunakan sebagai indikator utama kondisi pasar saham Indonesia, yang dimana indeks pasar saham yang mengukur kinerja seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. IHSG mencerminkan pergerakan harga saham di pasar modal Indonesia secara keseluruhan, yang digunakan sebagai indikator utama kondisi pasar saham Indonesia. Yang poin keempat, termasuk saham-saham dari berbagai sektor industri. Fungsi IHSG sendiri adalah untuk menggambarkan pergerakan harga saham secara umum di Bursa Efek Indonesia, yang dimana sebagai indikator tren pasar saham di Indonesia. Yang kedua, digunakan sebagai acuan investasi atau investor dalam dan luar negeri. Poin ketiga, menjadi dasar analis pasar modal dalam strategi investasi. Poin keempat yaitu indikator kondisi ekonomi nasional, yang dicerminkan dengan kinerja ekonomi melalui pasar modal. Dalam investasi, investor sebagai acuan bagi investor untuk mengambil keputusan investasi. Perbandingan antara GEE, LG45, dan IHSG dengan aspek jumlah saham. GE berada pada 30 saham, sedangkan LG45 adalah 45 saham, sedangkan IHSG adalah seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Prinsipnya, GE syariah, LG45 konvensional, sedangkan IHSG umum. Seleksinya, GE syariat atau liquid, LG45 liquid dan kinerja, sedangkan IHSG semua saham yang tercatat. Tujuannya, GE panduan investasi syariah, LG45 indikator saham unggulan, sedangkan IHSG indikator keseluruhan pasar. Konklusinya, kesimpulannya, Bursa Efek Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai tulang punggung pasar modal Indonesia. Poin kedua, GE, LG45, dan IHSG adalah indeks penting yang membantu investor untuk membantu keputusan untuk membeli saham. Yang ketiga, memahami indeks membantu memahami dinamika dan potensi pasar modal Indonesia. Akan dilanjutkan oleh Mas Ajis. Baik, terima kasih Mas Riko. Karena sekarang adalah pembahasan terkait dengan perhitungan, saya akan share screen di luar dari materi PowerPoint. Baik, apakah sudah terlihat di layar? Sudah terlihat. Baik, kita mulai. Sebelumnya kita itu telah mendengarkan tentang sejarah BI, kemudian IDX, kemudian sejarah JI, sejarah LQ45 dan IHSG. Nah, untuk sekarang kita akan membedah suatu kasus yang nyata tentunya, kemudian menganalisis bagaimana pergerakan Jakarta Islamic Index dan LQ45 dalam memprediksi indeks harga saham gabungan atau IHSG. Nah, periode yang kita teliti adalah Januari 2015 sampai dengan Desember 2017. Nah, kita mulai dari langkah pertama. Langkah pertamanya adalah fondasi analisis, yaitu mempersiapkan data-datanya. Mempersiapkan datanya dalam analisis regresi, memang fondasi awalnya adalah perhitungan data-data ini. Nah, data mentah yang kita punya untuk pertama kali adalah yang pertama data JI, kemudian data LQ45, dan kemudian data IHSG.
JII sebagai X1, kemudian LQ45 sebagai X2, dan IHSG sebagai variabel dependen atau variabel Y-nya. Nah, untuk membangun model persamaannya, memang kita perlu menghitung beberapa komponen dasar yang saya sorot seperti ini. Komponen dasarnya perhitungannya seperti ini. Nah, kita sorot terlebih dahulu untuk perhitungan dasar. Nah, yang pertama komponen-komponennya adalah X1 kuadrat. Dihitung dengan mengkuadratkan setiap nilai pada kolom JII atau kolom X1. Ini adalah tujuannya untuk mengukur variabilitas dari JII. Kemudian ada perhitungan terkait X1 dikali dengan X2, yaitu dengan mengkalikan nilai JII atau X1 dengan LQ45. Nah, ini tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kedua indeks ini bergerak secara bersama atau kovarian. Nah, kemudian yang ketiga adalah perhitungan X1 kali Y, di mana dengan mengkalikan JII dengan Y atau IHSG. Kemudian yang selanjutnya adalah kolom X2 dikuadratkan atau X2 kuadrat. Nah, dengan cara mengkuadratkan setiap nilai pada kolom LQ45 atau X2, dan tujuannya adalah untuk mengukur variasi dari LQ45. Kemudian selanjutnya ada kolom X2 dikali Y, X2 dikali Y dengan mengkalikan kolom LQ45 dengan kolom IHSG. Nah, tujuannya adalah untuk mengukur hubungan antara pergerakan JII dan juga IHSG. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir, itu ada kolom Y kuadrat atau Y pangkat 2. Yaitu dengan mengkalikan atau mengkuadratkan setiap nilai pada kolom IHSG, kolom E. Tujuannya adalah untuk menghitung total dari variansi. Nah, kemudian setelah semuanya dihitung, setelah semua dihitung sesuai dengan panduan tadi, kemudian disum atau dijumlahkan untuk masing-masing kolom yang telah kita buat perhitungannya. Nah, jumlah dari kolom-kolom ini yang akan kita masukkan ke dalam mesin persamaan regresi kita, yang memang sudah pernah dijelaskan dalam teori juga. Nah, setelah selesai perhitungan langkah pertama, kita akan lanjutkan ke langkah kedua. Langkah kedua itu apa? Kita akan mencari persamaan regresinya terlebih dahulu. Nah, kita akan tuliskan persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Nah, kita akan mulai dengan persamaan ini. Kita jelaskan terlebih dahulu. B0 itu adalah intercept atau nilai IHSG atau nilai Y-nya jika JII atau X1 dan LQ45 atau X2 bernilai 0. Ini adalah titik awal dari teoritis kita. Kemudian ada B1. B1 itu apa? Adalah seberapa besar perubahan IHSG atau variabel dependen untuk setiap satu poin perubahan dari JII atau perubahan dari X1-nya. Dengan asumsi bahwa LQ45 atau X2-nya konstan atau tidak berubah. Kemudian B2 itu apa? B2 itu adalah seberapa besar perubahan IHSG atau Y untuk setiap poin perubahan LQ45 dengan asumsi bahwa JII-nya itu konstan. Nah, untuk mendapatkan nilai-nilai ini kita akan menghitung dengan metode matriks. Nah, kita akan menyusun matriks dari jumlah yang kita hitung dari langkah pertama dari sini. Nah, kita akan mulai dengan membuat matriks koefisien. Matriks koefisien itu yang mana? Matriks koefisien adalah kolom 3x3 pertama yang saya sorot. Seperti ini. Ini adalah matriks Ini adalah matriks koefisien. Matriks koefisien diisi dengan, untuk yang pertama diisi dengan N, untuk yang kedua diisi dengan X1, kemudian diisi dengan X2, kemudian untuk kolom di pertama diisi dengan X1 dan X2, jadi kolom C44 akan sama dengan kolom B45, kemudian kolom D44 akan sama dengan kolom B46. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi di kolom C45 adalah jumlah dari X1. Kemudian secara diagonal
kita akan mengisi di kolom D46 adalah jumlah dari X2. Kemudian untuk sisanya yang memang belum terisi, itu akan diisi dengan jumlah dari X1 dikali X2. Nah, setelah kita menemukan atau setelah kita memasukkan matriks koefisien, kita harus merubah matriks koefisien ini menjadi matriks inverse. Nah, Excel telah memberikan tools atau rumus untuk membuat matriks inverse secara mudah, yaitu dengan menggunakan rumus min first. Jadi kita akan gunakan rumus min first dengan memblok seluruh matriks koefisien yang telah kita buat. Nah, hasilnya adalah matriks inverse 3 kali 3 di kolom selanjutnya. Ini adalah matriks inverse yang saya tandai. Yang tandai kuning adalah matriks koefisien, sementara yang ditandai dengan warna hijau adalah matriks inverse. Mari kita berikan nama. Selanjutnya, setelah kita mengetahui matriks inverse, kita akan membuat matriks hasil. Atau yang di sebelah kanan, satu kolom di sebelah kanan matriks inverse adalah matriks hasil. Matriks hasil itu didapat dari jumlah Y untuk baris pertama, kemudian jumlah X1 dikali Y untuk baris kedua, kemudian untuk baris ketiganya adalah jumlah X2Y. Nah, kemudian setelah kita mengetahui matriks koefisien, matriks inverse, dan matriks hasil, kita akan membuat koefisien regresi atau kita akan menghitung koefisien regresinya. Nah, memang secara rumus kita itu menghitung koefisien regresi dengan rumus matriks inverse dikali dengan matriks hasil untuk B0, matriks inverse baris pertama dikali dengan matriks hasil. Kemudian untuk B1 adalah matriks inverse baris kedua dikali dengan matriks hasil. Kemudian untuk kita mendapatkan B2 itu didapat dari matriks inverse baris ketiga dikali dengan matriks hasil. Nah, namun memang Excel ini bisa juga menggunakan rumus untuk mendapatkan koefisien regresi secara lebih cepat. Rumusnya adalah MMULT, kemudian kita blok matriks inverse-nya, kemudian kita trik koma, kemudian kita blok matriks hasilnya. Nah, ketika semua itu dilakukan, maka sebetulnya sama saja hasilnya dengan perkalian antara matriks inverse dan matriks hasil, yaitu koefisien regresi yang terdiri dari B0 atau intercept, B2, dan B1 atau slope-nya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan perhitungan dari goodness of fit, atau kita itu mengukur kualitas model kita yang telah kita buat tadi. Nah, jika kita sudah mendapatkan koefisien regresi, sebetulnya modelnya sudah ditemukan, karena ini yang tadi kita sebutkan, Y sama dengan B0 ditambah B1X1 dan ditambah B2X2 sudah bisa kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Nah, ketika model kita sudah kita buat, itu pertanyaan selanjutnya memang seberapa bagus sih model ini, itu seberapa bagus model ini. Kita sebetulnya tidak bisa hanya percaya begitu saja terhadap model yang kita gunakan, tapi memang kita harus menguji seberapa besar pengaruhnya, dan kita harus mengukur seberapa besar pengaruh dari model-model kita terhadap Y dan juga terhadap X1 dan X2-nya. Nah, dengan apa kita mengukur hal tersebut? Yaitu dengan R-square atau koefisien determinasi, kemudian ada dengan adjusted R-square, dan kemudian yang ketiga dengan koefisien korelasi atau R. Nah, memang sebelum kita melanjut atau kita menghitung R-square, kita tidak bisa serta-merta
melakukannya sebelum kita menghitung juga JYY dan JKR. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu untuk R square itu adalah untuk menjawab pertanyaan berapa persen variasi dari variabel Y atau IHSG yang dapat dijelaskan oleh variabel X dalam model kita tadi. Nah, memang bagusnya koefisien determinasi ini atau R square itu adalah di atas 85%. Yang menunjukkan bahwa naik turunnya Y atau IHSG itu dapat dijelaskan oleh X1 maupun X2. Begitu. Kemudian untuk adjusted R square itu adalah merupakan versi yang lebih jujur istilahnya seperti itu. Jadi di mana pada saat kita menambahkan satu variabel X, misalnya variabel X yang menjadi 3, biasanya R square atau koefisien determinasi itu lebih tinggi. Nah, sementara untuk adjusted R square itu tidak serta-merta seperti itu. Kalau misalnya penambahan X3 atau penambahan variabel itu tidak secara signifikan mempengaruhi Y, itu tidak akan menambah adjusted R square. Nah, untuk selanjutnya ada R atau koefisien korelasi, itu mengukur kekuatan hubungan linearnya antara Y yang diprediksi oleh model tadi dan nilai Y yang sebenarnya, seperti itu. Nah, kita lanjut dengan menghitung dari JYY terlebih dahulu, atau JKR karena ini terlanjur dibuat. Kita akan mengukur JKR terlebih dahulu. Rumusnya adalah B1 dikali dengan jumlah dari X1Y, kemudian ditambah dengan B2 dikali dengan jumlah dari X2Y, kemudian ditambah dengan B0 dikali dengan jumlah dari Y, dikurangi jumlah Y dikuadratkan, dan dibagi N. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita lanjut ke JYY. JYY itu adalah hasil dari jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y dikuadratkan dan dibagi dengan N. Atau dalam kasus ini adalah K39 dikurangi E39 dipangkat 2 dibagi C40. Nah, baru setelah itu, setelah kita mendapatkan hasil hitungan dari JKR dan JYY, R square atau koefisien determinasi bisa kita hitung. Nah, koefisien determinasi itu hanya membagi antara JKR dan juga JYY. Kita dapat koefisien determinasi sebesar 0,9704863999. Untuk interpretasinya akan dilanjutkan mungkin nanti. Nah, selanjutnya adalah adjusted R square tadi, yang menghitung versi yang lebih jujurnya ceritanya. Nah, dengan hitungannya adalah 1 dikurangi R square atau dikurangi koefisien determinasi tadi, kemudian dikali N dikurang 1 dibagi N dikurang K dikurang 1. N itu adalah jumlah dari data kita, kemudian K adalah jumlah dari variabel bebas, variabel dependent, kemudian dikurangi dengan 1. Nah, kemudian untuk koefisien koefisien korelasi atau R, itu dihitung dengan mengakarkan R square atau mengakarkan koefisien determinasi. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan R square, adjusted R square, dan juga R, kita akan menghitung S square dan juga S. Apa itu S square dan juga S? S square itu adalah rata-rata kuadrat selisih dari aktual dan nilai Y prediksi kita. Nah, memang cara mendapatkannya itu dengan mengurangkan JYY dan JKR, kemudian dibagi dengan N min K min 1. Nah, ini NK min 1 ini sudah digunakan 2 kali. Jadi JYY dikurang JKR dibagi dengan N atau banyaknya data dikurangi dengan K atau jumlah variabel bebas dikurangi dengan 1. Nah, kemudian selanjutnya adalah S. S itu dengan merupakan akar dari S square. Oke, setelah kita mendapatkan goodness of fit dari
R square dan adjusted R square, kemudian S dan S square, kita lanjut dengan uji signifikansi. Ini adalah uji signifikansi. Uji signifikansi dilakukan dengan uji F dan juga uji T. Nah, uji signifikansi ini digunakan untuk melihat model kita memang apakah dia signifikan secara statistik, bisa berpengaruh satu sama lain ataukah tidak, seperti itu. Yang pertama kita akan menguji F atau menguji signifikansi model secara keseluruhan atau berbarengan X1 dan X2 terhadap Y atau terhadap variabel dependennya. Nah, uji ini akan menjawab apakah JII dan juga LQ45 sebagai X1 dan X2 itu secara berbarengan atau bersama-sama benar-benar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan IHSG-nya. Nah, kita untuk menemukan hal tersebut, kita akan menggunakan F-hitung dan juga F-tabel. Nah, F-hitung ini digunakan untuk menjelaskan model dengan variasi yang tidak bisa dijelaskan oleh model yang kita sampaikan sebelumnya. Jadi rumusnya adalah F hitung sama dengan JKR dibagi dengan K dibagi dengan S square. Jadi memang perhitungan S square, JKR, JY itu akan dibawa sampai ke bawah-bawah. Jadi kita harus menghitung JKR dan JY kemudian S dan S square-nya itu secara benar terlebih dahulu. Nah, tadi didapatkan hasil tersebut dari JKR dibagi K dan dibagi dengan S square. Kemudian untuk F-tabel, sebetulnya ini adalah F-tabel ini nilai kritis dari distribusi F. Nah, digunakan sebagai pembanding dari F-hitungnya. Nah, sebetulnya untuk F-tabel itu kita bisa ambil dari data statistik atau tabel statistiknya. Namun, karena memang kita itu tidak punya atau untuk saat ini tidak tersedia, kita akan menggunakan rumus F-tabelnya dengan menggunakan rumus FINV. FINV ini untuk mencari F-tabelnya, maaf. Nah, kita perlu data tingkat signifikansi atau ya betul tingkat signifikansinya. Kita juga perlu data derajat kebebasannya, derajat kebebasan 1 dan juga derajat kebebasan 2. Nah, kita jika sudah menemukan tingkat signifikansi derajat kebebasan 1 dan derajat kebebasan 2, kita tinggal masukkan ke rumus. Rumusnya FINV, kemudian kita gunakan derajat signifikansinya, tingkat signifikansinya 0,05. Kemudian derajat kebebasan 1-nya itu adalah 2, sesuai dengan K. Kemudian derajat kebebasan 2-nya adalah N kurang K kurang 1 atau 15. Nah, didapat F-tabel seperti ini. Ini akan jadi perbandingan untuk uji signifikansi F. Nah, setelah uji signifikansi F atau uji bersama-sama atau uji simultan, kita akan lanjut dengan uji signifikansi variabel secara individual atau uji T. Uji T itu membedah memang modelnya mungkin signifikan, tapi bagaimana gitu kalau misalnya ternyata model itu signifikan hanya bersama-sama aja gitu. Tapi kalau misalnya ternyata X1-nya dibandingkan dengan Y itu tidak ada signifikansi sama sekali, itu akan terlihat dari hasil dari T hitung dibandingkan dengan T tabel. Nah, T hitung ini mengukur memang seberapa besar koefisien tadi B1 atau B2 dibandingkan dengan standar errornya. Nah, T hitung ini cara menghitungnya adalah T hitung 0 sama dengan B berapa, misalnya B0 dibagi dengan S dikali dengan akar dari CJJ. CJJ itu apa? CJJ itu adalah elemen diagonal dari matriks inverse. Jadi apabila kita akan menghitung T hitung 0 menjadi C49 untuk B0-nya, kemudian ada F55 untuk diagonal pertama matriks inverse, kemudian ada akar dari diagonal matriks inverse pertama tadi.
Kemudian untuk T hitung 1 itu dirumuskan B1 dibagi dengan S dikali dengan akar dari diagonal kedua matrik inverse. Nah, kemudian ada T hitung 2 dari B2 dibagi dengan S dikali dengan akar dari diagonal ketiga matrik inverse. Nah, memang untuk menghitung T hitung ini, uji signifikansi T ini, yang digunakan adalah diagonal dari matrik inverse. Jadi, diagonal 1 untuk B0 ini di sini. Di sini. Kemudian diagonal kedua di sini untuk menghitung T hitung 1. Kemudian untuk menghitung T hitung 2 menggunakan diagonal matrik inverse yang ini. Jadi, yang dihitung adalah diagonal matrik inverse seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan T hitung, untuk T hitung 0, T hitung 1, dan T hitung 2, kita akan lanjut menghitung T tabel. Nah, sama seperti F tabel, itu sebetulnya bisa dilihat dari tabel statistik. Namun karena memang tidak ada, kita tidak menyediakan tabel statistik, kita hitung menggunakan rumus Excel. Nah, menggunakan rumus Excel dengan rumus TINV. Nah, sama seperti F tabel tadi, kita juga harus punya data signifikansinya, kemudian data N min K min 1-nya. Jadi derajat kebebasannya cuma 1 kalau untuk T tabel. Rumusnya adalah TINV, kemudian kurung buka, tabel tingkat signifikansinya, yaitu 0,05. Kemudian dengan derajat kebebasannya N min K min 1. Nah, setelah semuanya ini terisi, kita bisa untuk mengambil kesimpulan dari hipotesis kita. Kemudian mungkin selanjutnya setelah perhitungan ini selesai, kesimpulan akan dilanjutkan oleh Mas Wahyu. Silakan Mas Wahyu, waktu dan dapat dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Mas Aziz atas penjelasannya ya terkait perhitungan Excel-nya. Boleh dibantu share screen lagi Mas Riko? Oke, kita sudah ada di sesi kesimpulan. Tadi sudah dijelaskan dengan jelas ya oleh Mas Aziz. Persamaannya adalah B0, kemudian B1X1 ditambah B2X2. Dapatkan hasil B0-nya itu minus 276.0234495. Kemudian B1X1-nya adalah B1-nya di minus 0,1962, kemudian B2-nya di 6,35. Nah, itu artinya apa? Next slide-nya. Nah, artinya ketika B0-nya itu minus 276, rata-rata variabel Y itu di angka minus di 276.02 itu di IHSG-nya ketika tidak ada pengaruh dari X1 maupun X2-nya. Kemudian ketika B1-nya ini nilainya minus 0,19, artinya setiap peningkatan 1 poin dari JII, karena X1 itu JII, menyebabkan penurunan dari indeks IHSG sebesar minus 0,1962. Artinya berkebalikan antara JI dengan IHSG. Ketika JI-nya naik, IHSG-nya justru turun. Gitu. Nah, sedangkan untuk yang B2 ini nilainya positif ya, 6,3592. Artinya setiap peningkatan 1 poin LQ45, karena variabel X2 itu ada LQ45, menyebabkan peningkatan rata-rata sebesar 6,35 pada indeks IHSG. Artinya LQ45 dengan IHSG ini berbanding lurus. Ketika LQ45-nya naik, IHSG-nya naik. Seperti itu. Nah, kemudian tadi juga ada nilai koefisien korelasi, seperti namanya, koefisien korelasi, artinya menyatakan hubungan yang terjadi antara variabel X dengan variabel Y. Nah, dalam ini X-nya ada 2, X1 itu JI, X2 itu LQ45, secara simultan, artinya secara bersama-sama ya, nggak satu-satu. Kalau secara bersama-sama,
dia berpengaruh positif dan sangat kuat terhadap IHSG dengan nilai koefisien korelasi di angka 0,98, artinya sangat kuat pengaruhnya di atas 0,75 sampai dengan 0,99 itu di statusnya sangat kuat dan positif seperti itu. Kemudian koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi atau R square artinya nilainya adalah 0,97, artinya secara bersama-sama JI dan RQ45 berpengaruh 97,05% terhadap IHSG. Kemudian sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 2,95%. Itu maksud ataupun pengertian dari nilai koefisien determinasi. Artinya IJI dan RQ45 berpengaruh 97,05% terhadap IHSG. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Next lagi. Nah, kemudian uji signifikansi ada dua, tadi ada uji T, uji parsial ya. Uji parsial ini maksudnya diuji hubungan per variabel X1 dengan Y, kemudian X2 dengan Y. Nah, ketika T hitung 1, artinya pengaruh dari X1 dengan Y itu seperti apa, ternyata nilai T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabel. Artinya hipotesis 0 diterima, JI tidak memiliki pengaruh terhadap IHSG, tidak memiliki pengaruh signifikan, karena tadi kan secara hubungan ketika JI-nya naik, IHSG-nya malah turun, gitu. Nah, berbanding terbalik dengan X2, ketika dihitung uji signifikansinya, nilai terhitung lebih besar daripada T tabel, yang berarti hipotesis 0 itu yang tidak ada pengaruh ditolak, dan LQ45 dinyatakan berpengaruh terhadap IHSG, berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Tadi ya, pengaruhnya tinggi terhadap indeks IHSG. Kemudian uji F, signifikansi uji F. Nah, bedanya kalau yang uji T itu secara parsial, satu-satu nih diuji pengaruhnya, uji F ini secara bersama-sama. Ya, secara bersama-sama X1 dan X2 jadi satu terhadap Y. Ternyata secara bersama-sama F hitungnya lebih besar daripada F tabel, hingga dinyatakan bahwa hipotesis 0, H0 ditolak, artinya H1-nya diterima, yaitu JII dan LQ45 secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Demikian untuk penerjemahan dari hasil analisis persamaan linear berganda, metode matrix inverse. Kesimpulannya adalah BI memiliki sejarah panjang sebagai tulang punggung pasar modal Indonesia. Kemudian JI, LQ45 dan IHSG adalah indeks penting yang membantu investor dalam pengambilan keputusan. Dan terakhir adalah memahami indeks, membantu memahami dinamika dan potensi pasar modal di Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kelompok kami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.